sekali. Jadi memang perawatan kulit pada bayi dan anak itu berbeda dengan kulit dewasa. Nah, karena itu tadi, karena dia rentan ya terhadap perubahan suhu, infeksi, iritasi, alergen ya. Lalu dia juga bahkan bayi baru lahir itu, karena kulit selain dia berfungsi sebagai pertahanan, dia juga melindungi tubuh terhadap untuk kehilangan cairan. Jadi kalau misalnya, jadi ada mekanisme mempertahankan cairan tubuh juga di kulit. Nah, jadi itu yang memang harus kita garis bawahi. Jadi pada kulit bayi, fungsi-fungsi kulit yang lainnya juga belum sempurna, seperti faktor pelembab alaminya juga belum cukup ya, belum memang sempurna orang dewasa. Lalu produksi minyak ya dan keringat, kalau orang dewasa kan gampang berkeringat, maksudnya dia menyesuaikan termoregulasi tubuhnya pengaturan suhu tubuhnya sangat adaptable gitu. Nah, kalau untuk anak-anak dia masih perlu waktu untuk menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan seperti itu. Dan satu lagi, dia juga nanti hubungannya dengan berjemur misalnya, anak zat warna kulit atau pigmen pada anak juga sebenarnya jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan orang dewasa, seperti itu. Nah, sebenarnya untuk berjemur, kembali lagi nih tujuannya apa, tapi pasti kalau yang dalam situasi yang seperti ini, kondisi seperti ini kan memang konteksnya adalah untuk imunitas ya, lalu kalau untuk imunitas kaitannya pasti dengan pembentukan vitamin D. Nah, sebenarnya kalau kita kembali lagi untuk anak-anak, untuk bayi dan anak-anak, jadi ada rekomendasi dari American Academy of Dermatology ya, pediatris dari Amerika juga, asosiasi dari mereka juga menyarankan bahwa vitamin D itu sebenarnya sumber utamanya dari makanan seharusnya. Nah, kenapa demikian? Karena memang kembali lagi yang kita butuhkan untuk mengubah provitamin D menjadi vitamin D pada tubuh itu sebenarnya kan energi surya ya, energi matahari, energi UVB. Nah, UVB atau jenis ultraviolet B. UVB ini sebenarnya untuk lokasi area kita Indonesia ya, area tropis, area dekat ekuator, itu biasanya kalau kita pernah mengukur UV index di daerah kita ya, itu UV index di atas 3 itu sebenarnya sudah mulai muncul UVB. Dimulai biasanya dari jam 8.30, 8.15 sampai sekitar setengah 9 seperti itu. Nah, itu UVB mulai naik. Nah, makanya biasanya yang kita rekomendasikan dari Perdoski juga itu berjemur memang di jam 9 sebenarnya. Nah, jam 9 ya. Nah, jam 9 lalu lamanya juga berjenjang. Jadi tidak perlu lama-lama sebenarnya. Karena ya itu tadi ada efek yang tidak baik, efek sinar matahari yang juga tidak baik. Jadi selain ada efek baiknya, manfaatnya juga sebenarnya matahari juga ada risikonya. Sinar matahari itu juga ada risikonya untuk kulit, apalagi untuk bayi dan anak-anak yang tadi kita tahu melaninnya lebih sedikit. Karena pigmen itu sebenarnya melanin itu adalah pelindung kulit dari sinar UV ultraviolet juga gitu. Jadi kalau misalnya melaninnya jumlahnya sedikit, otomatis sensitivitasnya atau risiko untuk mendapat pengaruh buruk dari matahari jauh lebih besar dibandingkan dengan individu yang memang lebih banyak pigmennya, lebih banyak zat melaninnya. Nah, untuk itu mengapa pada bayi, apalagi pada bayi dan pada anak-anak, kita butuh waktu yang sangat singkat untuk berjemur. Jadi berjemur jangan sampai merah, ibaratnya jangan sampai kulit merah. Kalau udah kulit merah itu sebenarnya salah satu tanda kulitnya terbakar. Nah, jadi yang disarankan adalah cukup kayak setengahnya, artinya keping-pingan itu sebenarnya sudah cukup.
Nah, itu nanti perlahan-lahan dinaikkan mulai dari 5 sampai 10 menit, lalu hari berikutnya perlahan naik jadi beberapa menit, 6 menit, lalu perlahan bertahap seperti itu sampai benar-benar ibaratnya intinya diperhatikan jangan sampai kulit menjadi terbakar atau kulit menjadi merah, karena memang juga penelitian membuktikan bahwa sebenarnya dari luas seluruh permukaan tubuh kita ya, dari ujung dari ujung rambut ya sampai ujung kaki itu cuma butuh 25% yang terpajan sinar matahari ya. Jadi 25%-nya, jadi sebenarnya kalau kita nggak mau kita mau nutupin muka gitu ya sebenarnya, dan kita pakai sunblock atau bukan sunblock tapi sunscreen ya, kita pakai sunscreen di wajah, lalu kita membiarkan anggota tubuh dan tungkai terbuka, itu sebenarnya sudah cukup untuk mempertahankan kadar vitamin D dalam tubuh. Jadi rekomendasinya adalah seperti itu. Jadi nggak perlu lama-lama, cukup 5-10 menit, dan yang dijemur pun tidak seluruh anggota, seluruh tubuh ya, hanya nggak perlu ditelanjangin anaknya. Perlu ditelanjangin kayak jemur ikan asin gitu ya, nggak perlu kayak gitu. Jadi cukup 25% dari luas permukaan tubuh, dan di jam 9 itu ya itu kira-kira di UV indeksnya di 5-6. Jadi kalau bisa hindari jam 10 sampai jam 2 karena itu UV indeksnya sangat tinggi. Intensitas sinar matahari di saat-saat tersebut memang sangat tinggi. Meskipun sinar UVB-nya juga sangat tinggi, tapi yaitu takutnya kita mendapatkan risikonya lebih banyak daripada manfaatnya. Jangan khawatir karena memang dari makanan ya, kalau memang supply dari makanan itu cukup, itu sudah bisa menjamin vitamin kebutuhan asupan vitamin D adekuat, itu sudah bisa menjamin vitamin D tubuh juga adekuat gitu. Jadi jangan khawatir sebenarnya. Nah, cuman memang kan kita kayak latah nih ya. Nah, kita kalau bisa rajin deh tiap hari berjemur gitu ya. Cuman ya itu kembali lagi sebenarnya yang kita butuhkan itu adalah vitamin D, dan vitamin D jangan lupa vitamin D itu banyak dari makanan juga, dan as long as baby-nya, anaknya diberikan memang sumber vitamin D yang cukup, misalnya dari ikan ya, dari tuna, dan dari macam-macam sih, dari salmon juga, kuning telur. Nah itu semuanya bisa, jangan khawatir lah ibaratnya kekurangan vitamin D. Oke, jadi kalau misalnya untuk yang normal ya, bayi yang normal itu sebenarnya yang paling perlu kita perhatikan yang penting hygiene ya. Hygiene harus dijaga dengan mandi. Nah, untuk mandi sendiri memang kan banyak sekali ya produk-produk pendamping untuk mandi saja tuh banget gitu ya. Prinsipnya memang menggunakan sabun ya, mandi 2 kali sehari dengan air yang tidak begitu panas ya, jadi suam-suam kuku ya, hangat aja dan tidak terlalu lama. Jadi misalnya dia apalagi berendam ya, kalau yang baby kan dia masih berendam gitu, itu kalau bisa jangan lebih dari 5 menit gitu. Jadi kenapa demikian? Karena itu tadi sensitivitas kulit ya. Jadi kalau kita berendam lama-lama di air tersebut sebenarnya bisa menjadi iritan untuk bayinya. Jadi jangan terlalu lama-lama, yang penting sudah pakai sabun ya. Jadi kotoran-kotoran yang tidak larut dengan air dan perlu dengan sabun, kotoran yang larut dengan minyak harus disabun ya. Makanya kalau udah disabun itu udah hilang, udah kembali lagi bersih, itu sudah cukup sebenarnya untuk mandi. Nah, lalu kalau biasanya kan ada yang buat gosok-gosok ya, gosok-gosok. Nah, itu gosoknya jangan terlalu semangat gitu ya. Kan karena suka mau cepet, Dok.
Bener ya, kayak mau jadi gosoknya itu perlahan, juga jangan pakai bahan yang memang nggak terlalu kasar ya untuk kulit bayi gitu. Jadi benar-benar gently gitu ya. Lalu setelah mandi, nah biasanya kan mulai nih ritualnya banyak ya. Iya. Sebenarnya yang diperlukan itu yaitu tadi, karena faktor pelembab alami dari kulit bayi itu memang belum sempurna, jadi sebisa mungkin kita menambahkan pelembab di situ. Nah, pelembabnya itu sebisa mungkin jangan terlalu banyak wangi. Jadi jangan terlalu yang mengandung banyak wangi ya gitu. Jadi pelembab gitu. Lalu untuk area-area yang memang bersinggungan, artinya yang lipetan mungkin ya, untuk mengurangi area lecet biar tidak terlalu lecet ya. Untuk area-area yang lipatan-lipatan itu boleh kita tambahkan bedak, tapi sebenarnya bedak itu pun sudah mulai ditinggalkan. Kenapa? Karena takutnya yaitu inhalan ya, terhirup sehingga menyebabkan aspirasi dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya memang sudah mulai ditinggalkan sebenarnya. Tapi kalaupun kita mau menggunakan, silakan saja, tapi hati-hati dan memang di area-area yang perlu, seperti di area lipatan-lipatan itu tadi. Untuk sabun, sebisa mungkin memang gunakan sabun bayi. Jadi memang sabun yang khusus untuk bayi, bukan sabun dewasa ataupun sabun antiseptik. Ada kan kita latah ya, misalnya biar anak tuh jadi bersih gitu. Iya, resep gitu kali ya, Dok. Jadi pengennya pakai sabun antiseptik, tapi itu jangan ya, karena memang sabun antiseptik itu sangat bersifat iritatif untuk kulit. Jadi gunakan memang sesuai keperluan. Artinya kalau misalnya anak-anaknya misalnya memang ada kegiatan outbound kali ya, atau maksudnya kita lagi yang hari-hari apa sih yang biasanya kayak kena tanah ya, memang yang messy, aktivitas di luar gitu ya, Dok. ya, nah itu baru mungkin perlu sabun antiseptik. Tapi untuk daily activities yang ringan-ringan saja, cukup mandi dengan sabun bayi saja sudah cukup.